Halo semuanya, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana menggunakan R Studio untuk melakukan analisis perbedaan min dan kemudian menguji perbedaan min ini apakah kita bisa mengambil kesimpulan ada atau tidak ada perbedaan min di populasi. Selain itu juga dalam kesempatan ini kita juga akan melihat bagaimana cara melakukan pengujian hasil dari analisis korelasi untuk mendapatkan bukti apakah korelasi yang ada di populasi itu sama dengan 0 atau tidak. Baik, pada kesempatan ini kita tetap menggunakan data yang sama, sehingga saya sudah mengcopy perintah untuk memanggil datanya. Oke. Pertama, kita akan melakukan pengujian perbedaan min yang dikenal sebagai one sample t-test. Jadi ketika kita menguji apakah min yang kita peroleh di sampel berasal dari sebuah populasi dengan min tertentu. Nah, kita akan melakukan pengujian dengan menggunakan salah satu variabel, misalnya kita gunakan saja tinggi badan gitu ya. Jadi untuk melakukan uji tes satu sampel, kita bisa menggunakan perintah ini, t-test, kemudian variabel yang hendak kita uji, misalnya tinggi badan, atau misalnya kepuasan hidup gitu ya. Ini adalah data yang berisi respon mahasiswa ketika dia ditanya seberapa besar Anda puas dengan kehidupan Anda sekarang. Lalu jawaban 1 itu menunjukkan kondisi di mana mahasiswa merasa sangat tidak puas, lalu 5 yang menjadi sangat puas. Nah, misalnya kita pengen lihat apakah kondisi rata-rata dari kepuasan hidup di populasi itu sama dengan 3. Apakah sampel kita berasal dari populasi dengan rata-rata kepuasan hidup sama dengan 3 atau lebih besar, atau dengan kata lain mereka cukup puas dengan kehidupan mereka. Baik. Nah, angka 3 di sini kita jadikan sebagai acuannya. Jadi kita tuliskan mu sama dengan 3. Ini maksudnya kita akan menguji apakah rata-rata sampel kepuasan hidup di sampel yang kita miliki itu dibandingkan dengan sebuah populasi dengan rata-rata kepuasan hidup sama dengan 3. Baik, mari kita jalankan. Ctrl Enter. Nah, hasilnya kita bisa lihat di sini. Nilai T-nya sebesar 9,4. Kemudian degrees of freedom-nya 105 karena kita punya 106 partisipan, 106 mahasiswa dengan p-value yang cukup kecil, sangat kecil. Lalu di sini dituliskan juga 95% confidence intervalnya antara 3,4 sampai 3,7. Min kepuasan hidup dari sampel kita itu adalah 3,6. Ini artinya kita dapat menyimpulkan ada perbedaan signifikan antara min dari sampel yang kita miliki dengan atau dari angka 3. Nah, karena nilai min ini lebih besar dari 3, maka dapat kita simpulkan bahwa tingkat kepuasan hidup itu cukup baik gitu ya, karena jauh lebih di antara dari 3 gitu. Nah, tentu saja di sini penentuan angka 3 tidak bisa dilakukan seperti yang saya lakukan. Sifatnya arbiter, sifatnya apa? Ya, saya ambil secara acak begitu ya, asal-asalan. Tapi harus didasarkan pada misalnya review literatur yang memadai, lalu kemudian dari review literatur disimpulkan bahwa kalau seseorang yang mengalami kepuasan hidup yang cukup tinggi itu maka diperkirakan skor
skalanya seharusnya angka sekian misalnya. Baik, tapi paling tidak kita bisa melihat bagaimana kita menjalankan one sample t-test di R dan RStudio. Berikutnya, kita akan mencoba melihat bagaimana cara menjalankan independent sample t-test. Nah, di sini misalnya saya ingin menguji bukan lagi apakah sampel penelitian saya ini berasal dari sebuah populasi dengan rata-rata kepuasan hidup sama dengan 3, tetapi saya ingin misalnya membedakan, melihat apakah ada perbedaan antara tingkat kepuasan hidup laki-laki dan perempuan. Nah, kita bisa menjalankannya dengan perintah t-test sama, kemudian dataset kepuasan hidup. Lalu yang berikutnya adalah kita menambahkan lambang tilde, kemudian dataset jenis kelamin. Lalu kita running dengan Ctrl Enter. Nah, ini hasilnya dari sini. Kita bisa lihat uji T-nya itu sebesar negatif 0,13, degrees of freedom-nya 25,9, lalu p-value-nya 0,8. Ini berarti hipotesis 0 gagal ditolak. Kita tidak dapat menyimpulkan bahwa ada perbedaan kepuasan hidup antara laki-laki dan perempuan. Oke, lalu kita bisa lihat di paling bawah itu adalah min laki-laki sebesar 3,59, sementara min perempuan 3,6. Jadi meskipun di dalam sampel kita bisa lihat kelompok mahasiswa perempuan memiliki kepuasan hidup lebih tinggi, sedikit lebih tinggi, tetapi tidak dapat dijadikan bukti yang memadai untuk mengatakan bahwa di populasi memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang menarik sebetulnya di sini adalah di bagian atas di judulnya itu adalah Well to Sample t-test. Nah, secara default ini RStudio itu ketika menjalankan uji T, maka dia akan berasumsi bahwa varians antara kelompok laki-laki dan perempuan itu tidak homogen. Artinya dia tidak menjadikan homogenitas varian sebagai default dari analisis. Ini berbeda dengan misalnya saya bandingkan dengan SPSS yang default analisisnya itu adalah tidak ada perbedaan antara kelompok gitu ya, atau lebih tepatnya berasumsi adanya homogenitas gitu. Nah, di sini dia tidak begitu. Bagaimana kalau misalnya saya ingin berasumsi adanya homogenitas? Maka kita bisa tuliskan t-test, kemudian kita copy saja dari sini. Perintahnya sama. Nah, yang berbeda adalah kita menambahkan var equal sama dengan true. Oke, kita running, Ctrl Enter. Nah, sekarang kita mendapatkan hasil yang sedikit berbeda dari well t-test sample. Di sini adalah hasil uji independent sample t-test dengan berasumsi adanya homogenitas varian. Nah, bagaimana kalau misalnya saya ingin melakukan pengujian homogenitas varian? Yang perlu kita lakukan itu adalah kita harus menginstall package terlebih dulu, namanya car. Jadi Jadi kita harus install program dulu, kan? Kemudian kita panggil, oke. Kita bersihkan konsolnya dengan Ctrl L. Nah, kemudian kita bisa menggunakan perintah Levin test yang ini. Kemudian dataset kepuasan hidup.
sini hasilnya bisa kita lihat signifikan, gitu ya. Kita bisa lihat di sini F value-nya 5,3, lalu ternyata ada perbedaan signifikan antara varians dari kelompok laki-laki dengan varians dari kelompok perempuan. Nah, untuk mengecek besarnya varians dari setiap kelompok, kita tidak bisa melakukannya secara langsung, tapi kita harus meminta R untuk menghitung varians dari sekelompok data saja. Tentu saja kita bisa menggunakan misalnya atau mencari berapa banyak jumlah mahasiswa berjenis kelamin laki-laki, lalu berapa banyak mahasiswa berjenis kelamin perempuan, lalu kita urutkan, gitu ya. Tapi prosesnya cukup panjang sehingga kita bisa mencoba menggunakan cara lain, yaitu dataset, menggunakan varian dataset, kemudian kepuasan hidup. Nah, kemudian kita akan memberitahu R bahwa kita hanya ingin menganalisis varians dari sekelompok dataset saja yang jenis kelaminnya laki-laki misalnya. Nah, kita beritahu R dengan cara ini, kurung kotak. Kemudian kita bisa menggunakan perintah which, jenis kelamin sama dengan laki. Nah, angkanya 0,8246 sekian, gitu ya. Ini adalah varians dari kepuasan hidup untuk jenis kelamin laki-laki. Baik, kita lihat lagi perintahnya. Saya buka sedikit. Nah, maksud dari perintah ini adalah saya meminta R untuk menghitung varians dataset kepuasan hidup dengan syarat, gitu ya. Jenis kelaminnya adalah laki-laki. Jadi saya hanya menghitung varians dari kepuasan hidup untuk mereka yang jenis kelaminnya laki-laki. Nah, kita akan bisa melakukan hal yang sama juga untuk jenis kelamin perempuan. Oke, angkanya 0,359. Kita bisa lihat memang variansnya cukup besar perbedaannya, gitu ya. Meskipun kalau dalam beberapa buku itu dikatakan kalau variansnya tidak lebih besar dari 4 kali varians terkecil, gitu, varians dari kelompok yang memiliki varians lebih besar itu tidak lebih besar dari 4 kali varians kelompok yang lebih kecil variansnya, maka sebetulnya uji T kita bisa menggunakan independent sample t-test. Nah, kita tadi lihat hasilnya memang juga tidak banyak berbeda, ya. Nah, kita bisa lihat hasilnya memang tidak banyak berbeda. Hasil kesimpulan yang kita dapatkan tetap sama, yaitu kita gagal menolak hipotesis nol. Oke. Nah, ini adalah uji T untuk independent sample. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi terkait dengan lalu bagaimana kita mau melakukan uji normalitas. Untuk melakukan uji normalitas kita bisa menggunakan Shapiro Test. Ini sudah ada di dalam RBase, jadi kita tidak perlu menginstall package apapun lagi. Kemudian dataset kepuasan hidup, kita kontrol enter. Nah, ternyata hasilnya sangat signifikan. Ini berarti memang distribusi data yang kita miliki terkait dengan kepuasan hidup itu tidak mengikuti distribusi normal. Sekarang mari kita cek apakah untuk setiap kelompoknya juga tidak normal. Oke. Untuk laki-laki tidak normal. Kemudian untuk perempuan, kontrol enter.
parameter ternyata juga tidak normal. Ini artinya penggunaan uji T harus sangat hati-hati di sini karena datanya tidak mengikuti distribusi normal. Nah, kita bisa cek sebetulnya bentuk dari distribusinya. Kita bisa menggunakan histogram. Nah, ini kita bisa gunakan histogram untuk kelompok laki-laki. Ini salah satu kelebihan dari R itu adalah kita bisa tinggal copy paste perintah-perintah yang mirip gitu ya, sehingga tidak perlu mengetik ulang. Oke, nanti datanya seperti ini untuk laki-laki. Lalu bagaimana dengan perempuan? Oke, seperti ini. Kurang lebih arah kejulingannya itu mirip gitu ya. Jadi ada ekornya itu ada di sebelah kanan semua. Nah, misalnya kita bisa cek juga skewness dan kurtosisnya misalnya. Nah, dengan melihat ini lalu kemudian seandainya kita tetap melakukan uji independent sample t-test, itu tetap tidak masalah karena arah kejulingannya sama. Hanya saja memang jika arah kejulingannya sama, ini berarti kita cenderung melakukan uji yang konservatif atau uji yang sangat ketat. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan hasil tidak signifikan atau gagal menolak hipotesis nol, ini mungkin diakibatkan karena uji yang terlalu konservatif. Nah, oleh karena itu kita bisa melakukan beberapa hal, misalnya melakukan beberapa menyarankan misalnya melakukan transformasi data, yang lain menyarankan menggunakan uji non parametrik. Saya pribadi, kalau misalnya kondisi ketidaknormalannya seperti ini, saya cenderung tetap menggunakan uji T, tapi kemudian saya memberikan sedikit kelonggaran pada nilai P-nya, atau saya memilih menggunakan pengujian yang lebih robust. Misalnya salah satunya adalah dengan menggunakan bootstrap. Nah, tentu saja ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan untuk melakukan pengujian uji perbedaan min. Baik, berikutnya adalah uji perbedaan min juga, tetapi uji perbedaan min pada sampel yang dependen. Nah, tapi sebelumnya kita akan bersihkan dulu konsolnya supaya bersih. Oke. Baik, kita akan melakukan dependent sample t-test. Nah, perintahnya masih sama, t-test. Lalu misalnya kita akan menguji kepuasan hidup yang diukur dalam dua kesempatan yang berbeda. Lalu disimpan. Yang pertama adalah dataset kepuasan hidup. Ini diambil ketika di awal semester begitu. Lalu kemudian dataset kepuasan hidup kedua ini diambil mendekati akhir semester. Nah, kita akan melihat apakah ada perbedaan, ada perubahan kepuasan hidup setelah ada di psikologi selama beberapa waktu. Nah, kita juga bisa menguji apakah ini lebih besar atau lebih kecil, jadi uji satu ekor, yaitu dengan menggunakan opsi alternatif. Ada beberapa pilihan, yaitu less, greater, dan two-tail. Defaultnya itu two-tail. Lalu kemudian misalnya saya ingin mengatakan bahwa
kepuasan hidup setelah beberapa waktu ada di psikologi itu lebih tinggi daripada kepuasan hidup di awal semester, maka kita tuliskan di sini less. Maksudnya data kepuasan hidup di awal semester itu lebih kecil daripada data kepuasan hidup di akhir semester. Nah, data yang kita letakkan di awal perintah ini, yaitu dataset kepuasan hidup, itu yang akan dilihat sebagai lebih kecil atau lebih besar dari dataset kepuasan hidup kedua, yaitu data yang di bagian kedua setelah koma. Kemudian itu adalah data yang dianggap sebagai waktu keduanya. Nah, jika waktu pertama lebih kecil dari waktu dua dan kita ingin menguji apakah memang demikian, maka alternatifnya itu adalah less. Nah, kemudian yang penting di sini adalah perintah ini pair, lalu kita katakan true. Ini artinya kita memberitahu RStudio bahwa kita akan melakukan pair sample t-test atau dependent sample t-test. Kita kontrol enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai P-nya itu lebih kecil dari 0,05 dan nilai T-nya negatif. Ini memang berarti kepuasan hidup di awal semester lebih kecil daripada kepuasan hidup di akhir semester. Kemudian mean differential sekitar 0,96, jadi hampir 1 poin begitu ya peningkatannya. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa hipotesis 0 ditolak. Ini berarti tingkat kepuasan hidup mahasiswa di akhir semester itu lebih besar daripada tingkat kepuasan hidup di awal semester. Nah, yang terakhir adalah uji korelasi. Saya sudah sempat menyinggung terkait dengan bagaimana mendapatkan koefisien korelasi di video yang lain. Di sini yang akan saya tampilkan itu adalah bagaimana cara mengecek apakah angka korelasi yang kita dapatkan itu secara statistik memang signifikan. Artinya, kita dapat menyimpulkan bahwa di populasi korelasi antara X dan Y itu tidak sama dengan 0 ya. Nah, perintahnya sebenarnya cukup sederhana, yaitu con test ya. Kemudian dataset, misalnya kita ambil saja usia pertama kali jatuh cinta dengan dataset kepercayaan diri. Kemudian kita kontrol enter. Nah, kita bisa lihat di sini uji korelasinya itu memberikan angka korelasi sebesar 0,202. Ini yang paling bawah. Kemudian angka korelasi sebesar 0,202 itu memiliki nilai P sebesar 0,037, artinya dia lebih kecil dari 0,05. Lalu bisa kita katakan hipotesis 0 ditolak. Atau di populasi memang ada korelasi antara usia pertama kali seseorang mahasiswa jatuh cinta dengan kepercayaan dirinya. Semakin tinggi, jadi jika ada mahasiswa yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, maka justru dia cenderung untuk mengutarakan cintanya pertama kali itu di usia yang lebih kemudian gitu ya. Oke. Atau sebaliknya, tergantung dari review literatur yang kita gunakan untuk mendasari analisis ini. Baik, saya pikir begitu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Kita akan jumpa lagi dalam video tutorial yang lain ketika kita akan membahas teknik analisis yang berbeda. Sampai jumpa.